Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa Prodi Perbandingan Madhab semester 1 dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 1. Kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kita kali ini melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua ya. Sebagaimana kemarin, untuk sementara kita online dulu. Kita kuliah secara daring dulu ya. Baiklah, kita langsung saja sebagaimana yang saya share di grup. Jadi ada beberapa pembahasan dalam materi kita studi Al-Quran. Kemarin kita pengenalan dulu, sekarang kita masuk materi pertama, yaitu pengertian ulumul Quran ya, dan ruang lingkupnya. Kita masuk ke definisi dulu. Apa itu ulumul Quran? Apa ruang lingkupnya, tujuannya, dan lain-lain. Saya share juga buku tentang studi Al-Quran. Teman-teman bisa baca sendiri, bisa kaji sendiri buku-buku tersebut ya. Karena kita secara daring, ya kita belajar sendiri dulu. Nanti di grup mungkin ada diskusi walaupun sebentar ya. Karena biasanya kalau kuliah secara tatap muka kita memang memperkuat diskusi. Jadi teman-teman yang menyampaikan materi kelompok, kemudian yang lain nanti diskusi. Jadi sekarang saya balik dulu. Jadi saya menyampaikan secara umum saja, nanti kita diskusikan di grup. Baiklah, untuk menyikat waktu, saya pakai kitabnya saja ya. Subdatul Itqan fi Ulumil Quran. Ada PDF-nya juga ada, teman-teman. Di bukunya saya juga share juga di bukunya beberapa buku tentang studi Al-Quran. Baiklah, kita masuk pada definisi. Nah, perlu diketahui bahwa dalam setiap disiplin ilmu ada istilahnya mabadiul asyrah ya, atau 10 prinsip dasar ilmu. Ilmu apa saja ya, apa namanya, apa definisinya, apa manfaatnya. Mabadiul asyrah istilahnya, mabadiul asyrah ya, 10 dasar prinsip tentang ilmu. Misalnya ilmu fikih, siapa penemunya, siapa peletaknya, itu namanya mabadiul asyrah. Termasuk juga dalam ulumul Quran. Jadi di sini ada dijelaskan. Ulumul Quran itu juga disebut dengan mustalahut tafsir ya. Ilmu tafsir, mustalahnya. Mustalah, istilah-istilah ilmu tafsir itu ulumul Quran. Apa itu definisinya? Yang pertama, huwa ilmun yubhasu fihi an ahwalil Qur'anil karimi min jihati nuzulihi kamakkihi au madanihi wa nahwihi kasanadihi au adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairi dhalik. Jadi definisinya ilmu Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan Al-Quran dari aspek turunnya, seperti Makkiyah, Madaniyah. Nanti kita bahas satu persatu memang di pertemuan berikutnya. Nuzulul Quran, asbabun nuzul, ya banyak. Sanadnya, lafadznya, maknanya, hukumnya, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu
yang mempelajari tentang keadaan-keadaan Al-Quran. Ya. Ada istilahnya bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Ada istilahnya asbabun nuzul. Itu namanya ulumul Quran. Itu definisinya. Kedua, maudu'uhu, peletaknya. Siapa peletaknya? Penemu pertamanya jelas ya, adalah maudu' ya, maudu' objek ya. Objeknya ya. Objek apa yang dikaji dalam objeknya dalam ulumul Quran adalah kalamullahi azza wa jalla minal haysiyatil mazkurati. Jadi jelas objeknya ya Al-Quran. Al-Quran itu sendiri jadi objeknya. Faidahnya at-tawassulu ila fahmi ma'anil Qur'ani wal amali bima fihi ba'dal fahmi. Faidahnya bisa menyampaikan seseorang untuk memahami makna-makna Al-Quran dan mengamalkannya. Jelas ya. Karena tidak mungkin bisa mengamalkan kandungan Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya. Samroh, buahnya, manfaatnya. At-tamassuku bil urwatil wusqa wal fauzu bis sa'adati fid darain. Berpegang teguh akan perintah-perintah Allah dan nanti jelas mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran termasuk pedoman hidup umat Islam. Wawadi'uhu, peletaknya. Allah Ta'ala wa nabiyuhu alaihi salatu wassalamu bahwa ilmun ilahiyun nabawiyun. Jadi peletaknya jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Istimdaduhu, sumber pengambilannya. Minal Qur'ani nafsihi was sunnati wa asalibil arabihi. Sumber-sumber ulumul Quran jelas dari Al-Quran, dari sunnah sebagai penjelas Al-Quran, dan dari asalib tata bahasa Arab. Jadi menjadi sumber rujukan dari lahirnya ulumul Quran. Wa masailuhu, permasalahannya. Ma yustafadu minhu min ahkamin wa aqaidin wa amsalin wa mawa'idin. Permasalahan-permasalahannya adalah hukum-hukum, akidah, amsal, contoh-contoh, wa mawa'idah dan ma'idah. Nanti memang ada amsalul Quran, ada ahkamul Quran, ada macam-macamnya. Itu permasalahan-permasalahannya. Wa nisbatuhu, hubungannya dengan ulumul Quran annahu min ulumid diniyati. Jelas bahwa Al-Quran adalah ilmu agama. Bal ra'isuha, bahkan pokok dari ilmu agama. Likauniha ma'khudatun minal kitabi, karena diambil dari Alkitab. Jadi jelas ulumul Quran adalah sumber pokok ilmu karena diambil dari Al-Quran. Wa fadluhu, keutamaannya, annahu min asyrafil ulumi wa ajalliha. Jelas ulumul Quran adalah paling mulianya ilmu-ilmu. Li'anal uluma innama tashrafu bi syarafi mawdu'atiha wa mawdihi ajalla wa asyrafa. Jadi karena melihat kemuliaan ilmu itu dilihat dari objeknya ya, dan kajiannya. Jelas kajiannya Al-Quran ya. Sumber kehidupan dunia dan akhirat, jelas. Jadi ada itu mabadiul asyrah tentang ulumul Quran ya. Jadi ada namanya ulumul Quran atau mustalahut tafsir, definisi tadi, objek, faidah, samrom, buahnya, wadi'ah, peletak, istimdad, sumber pengambilannya, masail, kajian-kajiannya, nisbatuhu, hubungannya, wafatluhu, dan keutamaannya. Ada 10. Setiap ilmu apa saja ada istilahnya mabadiul asyrah. Misalnya kalau kita dalam SMA, penemu listrik misalnya. Ya, penemu listrik ada siapa. Nah itu pasti. Akhirnya menjadi ilmu kimia, siapa bapak kimia. Itu peletaknya. Termasuk dalam ulumul Quran ada 10. Saya jelaskan tadi.
Saya kira ini pengantar saya tentang materi pertama ini. Kita masuk ke pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya, ya, tujuannya. Jadi sudah jelas ada 10 memang. Demikian dari saya. Kalau ada diskusi bisa di grup, ya. Nanti teman-teman bisa mendiskusikannya. Ini jadi kita lewat seperti ini dulu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.